Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP? Semoga kalian dalam kondisi sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal ujian sekolah yang sebentar lagi akan dihadapi oleh siswa-siswi SMP kelas 9. Melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa-siswi SMP yang akan mengikuti ujian sekolah dapat bertambah wawasannya bagaimana cara menyelesaikan soal-soal matematika yang akan diujikan. Oke, perhatikan dengan baik bagaimana cara langkah demi langkahnya, pahami, catat. Soal nomor 1, coba perhatian ya. Di sini ketika kalian menemui soal seperti ini, Pak Zikran memiliki sebidang tanah. Anggap ini tanah ya, tanahnya berupa seperti ini seumpama ya. 1/3 bagian dari luas tanahnya dibuat kolam ikan. Nah, kita coret aja. Yang penting kita sekat dulu ya. Tidak memperhatikan bagian-bagiannya, seberapa besar bagiannya, yang penting kita coret dulu. Ini 1/3. 1/3. 2/7 bagian dipasang keramik. Kita sekat lagi. Nah, misalkan 2/7. Jadi pecahan kita bisa tulis seperti ini, bisa gini ya, bebas ya. Jika luas Pak Zikron, dan ini ketinggalan, sisanya ditanami rumput. Nah, ini sisanya. Sisanya kita tidak tahu berapa bagian. Jika luas tanah Pak Zikran 210 meter persegi, maka luas tanah yang ditanami rumput ini berapa? Nah, di sini ini berapa? Ingat ya, tanah ini kalau disatukan, ini adalah satu kesatuan. Artinya ini kalau dijumlahkan tiga-tiganya itu harus sama dengan 1. Ingat-ingat ya, ini ya konsep ini ya. Jadi kalau kita misalkan menuliskan di sini seluruhnya ini 1/3, kita tambahkan dengan 2/7, kita tambahkan dengan sisa ini. Kita sisa nggak tahu ini berapa per berapa, kita misalkan X. Ini harus sama dengan 1/1. Atau angka 1 ya. Kalau angka 1 itu kan kita, karena di sini pecahan semua, kita tulis aja 1/1. Karena 1 dibagi 1 itu kan 1 gitu ya. Nah, ini kita uraikan dulu ini. Kita dapatkan X berapa. Artinya kita pengen tahu ini pecahannya atau bagiannya dari yang ditanami rumput itu berapa. Kita uraikan dulu yang ini. Karena ini penyembelahan pecahan, maka samakan dulu penyebutnya. Kita samakan ya. 3 dengan 7 itu kan berarti 21. 21 dibagi 3, 7 dikali 1, 7. Ditambah 21 dibagi 7 itu 3 dikali 2. 6. Nah, ditambah X sama dengan masih 1/1. Berapa ini? 7 ditambah 6, 13. 13/21 ditambah X sama dengan 1/1. Berarti nilai X-nya saja kita bisa tulis 1/1 dikurangi 13/21. Berarti nilai X itu berapa? Nah, karena di sini penyebutnya 21 sama dengan tadi, kita samakan penyebutnya, atau gampangnya gini. Ini penyebut 1, ini penyebut 21. Ya udah, yang di 1/1 kita ganti aja. Bisa ganti berapa saja ini angka, yang penting atas dan bawah ini sama. Jadi kalau di sini supaya gampang, kita ngikutin penyebut yang ini ya. Angka 1 dengan 1 bisa diganti 2 dengan 2, 3/3, 4/3, 4/4, 5/5, atau 21/21. Itu bebas ya, karena ini angka 1. Jadi kita bisa tulis 21/21. Kenapa ngambilnya 21? Supaya sama dengan penyebutnya. Gitu ya. Dikurangi 13/21. Maka didapatkan pecahan dari tanah yang ditanami rumput itu adalah 21 dikurangi 13. Berapa itu? Hasilnya adalah 8/21. Ini adalah pecahan dari bagian tanah Pak Zikran yang ditanami rumput. Itu ya langkahnya yang pertama ya. Kita cari dulu yang sisa itu.
Baru jika luas tanah Pak Zikran itu seluruhnya 210, maka luas tanah yang ditanami rumput ya ini gampang ya, udah langsung. Berarti luas tanah yang ditanami rumput itu kita bisa tuliskan 8/21 dikali seluruhnya ini 210. Nah, sama dengan ini 210 dengan 21 ini gampang ya, tinggal coret ya. Coret, tinggal 01 ini kan artinya 10 ya. 10 dikali 8. 8 dikali 10 itu adalah 80. Satuannya dilihat, satuannya di situ meter persegi. Nah, itu selesai. Berarti jawabannya adalah B. Gampang ya. Bagaimana kalau misalkan kalian mendapati soal seperti ini? Nomor 2 ini. Tentukan berapa nilai 3 akar 2 dikali 4 akar 50. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah lihat di dalam akar ini. Lihat di dalam akar ini, angka di dalam akar ini. Akar 2 itu adalah angka yang tidak bisa dipecah lagi. Sedangkan di sini angka 50, ini kan angka yang besar. Maka kita pecah angka 50 ini menjadi 2 angka yang salah satu angkanya bisa diakarkan. Berapa itu? Nah, kita tulis dulu ya. Supaya gampang, kita tuliskan di sini 3 akar 2 dikali 4 akar. Nah, 50 kita pecah. Yang bisa diakarkan. Nah, berapa dikali berapa? Berarti kita dapatkan 25 dikali 2. 25 dikali 2 itu kan 50. Angka 25 bisa diakarkan, angka 2-nya tidak bisa. Oke, kita kerjakan menjadi 3 akar 2 dikali 4 ini tetap. Nah, ini kita keluarkan ini. Akar 25 itu kan 5. Berarti di sini 5 sudah jadi angka bulat. Akar 2. Akar 2-nya nggak bisa diakarkan tetap. Kita tuliskan menjadi 3 akar 2 dikali 20 akar 2. Kita kalikan. Berarti 3 dikali 20 itu adalah 60. Akar 2 dikali akar 2. Berarti akar 4. Akar 4, kita tulis akar 4. Berapa sih akar 4 itu? Ya berarti 60 kali akar 4 itu kan 2. Berarti hasilnya adalah 120. Mudah ya? Jawabannya adalah ini. Berikutnya. Nah, sekarang nomor 3. Soalnya di sini ada Raffi dan Brigit terpilih untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba OSN tingkat kota. Kriteria penilaian dalam lomba tersebut adalah sebagai berikut. Soal dijawab benar mendapat skor 4. Soal dijawab salah mendapat skor negatif 2. Dan skor tidak dijawab dan soal tidak dijawab mendapat skor negatif 1. Dari jumlah 45 soal yang tersedia, Raffi dapat menjawab 31 soal benar dan 7 soal salah. Nah, berarti kita tulis dulu ya. Kita hitung dulu punya Raffi. Kita hitung punya Raffi. Di sini ada yang benarnya 31 soal. Kemudian 7 soal salah. Salahnya ada 7. Di dalam menjawab sebuah soal itu ada 3 kemungkinan ya. Kalau nggak benar ya salah atau tidak dijawab. Berarti di sini ada satu lagi nih. Tidak dijawabnya. Karena di sini kalau dihitung 31 ditambah 7 itu baru 38. Berarti masih ada kurang berapa soal ini dari 45. Gitu ya. Dari 45 berarti masih ada kurang 7 soal lagi yang tidak dijawab. Nah, baru kita hitung. Di sini kan sudah ada 45 ya, lengkap ya. Kita skornya masukkan. Yang benar itu adalah dapat skor 4. Berarti benar ini kita kalikan dengan 4. Kita kalikan 4, hasilnya adalah 124. Kemudian yang salah ini negatif 2. Berarti negatif 14. Yang tidak dijawab adalah negatif 1. Berarti negatif 7. Kalau kita jumlahkan, ini skor Raffi adalah 103 ya. 103. Nah, kemudian Brigit di sini
menjawab 30 soal benar ya, 36 soal benar. Berarti kita bisa tulis di sini soal yang benarnya adalah 36. Kemudian 6 soal tidak dijawab. Nah, di sini kebalik dengan Raffi ya. Di sini yang tidak dijawabnya yang diketahui 6. Kalau dihitung di sini baru 42. Berarti yang salahnya ada berapa di sini? Kalau di sini ada 42, berarti ada 3 soal yang salah ya. Ada 3 soal. Jadi di sini kalian hitung sendiri nih. Modelnya seperti ini. Jadi ada 1 yang disembunyikan. Kalau yang Raffi itu tidak dijawabnya, yang tidak dimunculkan di soal. Kalau yang Brigit ini yang salahnya yang tidak dimunculkan. Yang jelas soal ini harus di sini sama dengan jumlah soal yang tersedia. 36 kita masukkan ya, skornya dikali 4. Berarti di sini hasilnya adalah 100 berapa? 134 ya, 134. 134 apa 144 ya? Ini 144 ya. Oke ya. Salah hitung. 144. Nah, kemudian tidak dijawab ini kalikan dengan negatif 1. Berarti negatif 6. Yang salah ini kalikan dengan negatif 2. Berarti negatif 6 pula. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahkan di sini berarti skornya adalah 132. Brigit 132, Raffi 103. Maka selisihnya berapa? Selisih. Nah, selisihnya berarti 132 dikurangi 103. Yaitu adalah 29. Nah, ini selisihnya. 29. Nomor 4. Perbandingan uang Ahmad dan Budi 2:3. Kita tulis di sini ya. Kita tulis dulu. Ahmad berbanding uang Budi. Perbandingannya adalah 2:3. Kemudian sebelahnya di sini ada perbandingan lagi. Perbandingan uang Budi berbanding Chandra. Di sini 4:5 loh. Kok ada 2 perbandingan seperti ini gimana? Nah, ini bertingkat ya. Kalau kalian mendapati soal yang seperti ini, ada perbandingannya ini bertingkat seperti ini, ada 2 ya. Ada 2. Langkah pertama adalah kalian cari nama yang sama. Nama yang sama gitu ya. Nah, ini ya. Ini nih nama yang sama ini. Berarti yang ini nih. Ini nama yang sama ini. Ini adalah kuncinya di sini. Kuncinya ada di sini. Lalu gimana? Kita leburkan semua ini perbandingan ini menjadi gini. Ahmad berbanding Budi berbanding Chandra. Nah, kita satukan. Kita satukan ya. Lalu gimana cara ngitungnya perbandingannya ini yang tadinya terpecah seperti ini disatukan? Caranya adalah kita ambil dulu nama yang sama. Budi ini nama yang sama. Kemudian kita kalikan. 3 dikali 4. Ini sebagai kuncinya berapa di sini? 12 ya. Jadi perbandingan Budi ini 12 jadinya. Yang tadinya 3 dengan 4. Setelah itu Ahmad berapa perbandingannya? Nah, disilang. Yang di sini Budi yang sebelah kanan ini sebagai pengali ke Ahmad, sedangkan Budi yang sebelah kiri sebagai pengali ke Chandra. Gitu disilang ya. Jangan satu rumah seperti ini, kalikan salah nantinya. Disilang. Nah, ini kita kalikan ke sini, berarti yang Ahmad itu jadi berubah jadi 8. Sedangkan yang Chandra kita silang dari Budi ini ke sini. Kalikan juga jadi 15. Nah, inilah perbandingan barunya. Lalu langkah berikutnya gimana? Lihat soal lagi. Selisih uang Budi dan Ahmad 40.000. Jumlah uang mereka bertiga adalah, nah yang ditanyakan jumlah. Jumlah uang mereka bertiga. Berarti kita jumlahkan ini ya. Jumlahkan semua nih. 20 tambah 15 berapa? 35. Jumlahkan per yang diketahui. Diketahuinya di sini selisih Budi dan Ahmad.
Selisih Budi dan Ahmad itu 12 dengan 8 itu selisihnya adalah 4. Kalikan dengan yang diketahui, berapa di situ? 40.000. Nah, berapa ini? 40.000 dibagi 4 itu adalah 10 dikali 35. Berarti 35 dikali 10.000. Hasilnya adalah 350.000. Oke, ada ya jawabannya ya. Gitu caranya. Soal berikutnya. Nah, ini ada pola. Pola dalam bentuk gambar ya. Pola pertama berisi 2 lingkaran, kita tulis 2. Pola kedua di sini pola pertama kita tulis 2. Pola kedua isinya adalah 6. Pola ketiga isinya adalah berapa ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ke atasnya 3. 4 kali 3 ada 12. Pola keempatnya 1, 2, 3, 4, 5 dikali 4, 20. Nah, pola kelimanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 5, 30. Berarti ada 30. Nah, persegi panjang ya polanya. Kemudian kita cari di sini bedanya. 2 ke 6 bedanya adalah 4, 6 ke 12 bedanya itu 6, 12 ke 20 bedanya 8, 20 ke 30 bedanya 10. Ternyata di sini nggak sama. Bedanya ini nggak sama, maka di sini bertingkat, ada beda lagi di antara beda. 4 dengan 6 bedanya 2. 6 dengan 8 bedanya 2, 8 dengan 10 bedanya 2. Nah, ketika sudah konstan seperti ini, sudah sama, selesai ini ya, untuk pempolaannya. Lalu gimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini beda dengan barisan aritmetika yang biasa dikerjakan, ini bertingkat. Kalau bertingkat gini, perhatikan baik-baik ya, kita namakan di sini misalkan baris yang X. Berarti ini X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya. Yang kedua di sini kita namakan Y. Berarti kalau 4 ini adalah Y1, yang ini adalah Y2, ini adalah Y3, ini Y4. Yang terakhir di sini kita misalkan nama Z, ini nggak mesti mutlak ini ya, bebas gitu ya. Ini asal aja X, Y, Z gitu. Berarti angka 2 ini adalah Z1, ini Z2, ini Z3. Lalu diapakan? Nah, secara umum rumus dari barisan bertingkat itu adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, ini adalah rumus umumnya. Kita akan mendapatkan berapa nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, lalu gimana caranya? Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah kita pengen cari nilai A. Nilai A. Nilai A itu adalah rumusnya adalah Z1 dibagi 2. Z1 dibagi 2, berarti Z1 ini Z yang pertama ini ya, 2 ya. Berarti 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Berarti nilai A sudah kita dapatkan angkanya 1. Begitu ya. Nilai A sudah kita dapatkan, kemudian kita pengen cari nilai B. Nilai B itu rumusnya adalah naik 1 ya, di sini ya. Berarti Y. Jadi kan nilai A yang dari bawah ya. Nilai A, nilai B, nilai C dari sini gitu ya. Nilai B itu berarti rumusnya dengerin baik-baik, perhatikan baik-baik. Nilai B itu adalah Y yang pertama dikurangi 3A. Nah, Y1-nya berarti nilai B adalah Y1 dikurangi 3A. Baru kita hitung berapa di sini. Y1-nya adalah 4 dikurangi 3A-nya 1. 4 dikurangi 3 kali 1, 3, berarti adalah 1 juga. Kemudian yang terakhir adalah nilai C. Nilai C itu rumusnya adalah X1 dikurangi jumlahkan A tambah B. Nah, kita jumlahkan. Berapa X1-nya? X1-nya itu adalah 2 dikurangi jumlahkan A-nya adalah 1, B-nya tadi kita hitung dapat 1 juga. Berarti 2 dikurangi 2 hasilnya 0, berarti tidak ada nilai C ya. Tidak ada nilai C, maka kita kalau substitusikan ke UN, UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C,
Maka kita dapatkan rumus ini A-nya adalah 1N kuadrat ditambah 1N tambah 0. Ini adalah rumusnya. Jadi kalau kita tulis lebih rapi, UN ini menjadi N kuadrat ditambah N. Ini adalah rumus umumnya. Apa yang ditanyakan? Nah, apapun yang ditanyakan ketika kalian sudah mendapati rumus umum ya gampang. Tinggal di sini pola ke-8. U8 berarti 8 kuadrat ditambah 8. 8 kuadrat, 8 kali 8, 64 ditambah 8, berarti hasilnya adalah 72. Nah, itu ya. Hasilnya adalah 72. Gampang ya. Oke, gimana nih soal berikutnya? Nah, ini ada soal pecahan campuran. Ketika kalian mendapati ada pecahan campuran, sebaiknya rubah dulu ke pecahan biasa ya. Berarti 2 kali 4, 8 tambah 1, 9 per 4. 9 per 4 dibagi 1 dikali 4 ditambah 1. 5 per 4 dikurangi 1 kali 3 tambah 1. 1 kali 3, 3 ditambah 1, 4. 4 per 3. Nah, baru karena di sini pembagian, pecahan pembagian ya, berarti kita balik. Masih ingat ya? 9 per 4 kita balik menjadi perkalian. Nah, ini dibalik, berarti di sini 4 per 5 dikurangi 4 per 3, ini masih tetap. Nah, ini udah sama nih, tinggal coret saja. Kalau ada yang sama atas bawah, berarti 9 per 5 didapat hasil pembagian yang ini ya. Pembagian yang ini itu adalah 9 per 5, baru dikurangi 4 per 3. Kalau di sini ada pengurangan dan penjumlahan ya, berarti harus disamakan penyebutnya. Di sini ada pengurangan, berarti dikurangi nih. Dikurangi. Kurangi. Berarti disamakan. Di sini penyebutnya 15. 15 dibagi 5 dikali 3. Dikali 9, maaf ya. Berarti hasilnya adalah 27 dikurangi 15 dibagi 3 dikali 4. 20. Nah, berarti 27 dikurangi 20. 7 per 15. Jawabannya adalah 7 per 15 C. Udah ya yang ini ya. Soal berikutnya. Nah, nomor 7. Toko Wijaya menjual berbagai alat elektronik. Sebuah mesin cuci dibeli dengan harga 1.800.000 dan dijual kembali dengan keuntungan 25% dari harga beli tersebut. Maka harga jualnya berapa mesin cuci itu gitu ya. Berarti kita cari dulu untungnya itu. Kita cari besar untungnya berapa sih? Nah, kita cari besar untung 25 per 100 ya. Kalau persen ya, 25%. 25% sen itu 100 per 100. Dikali 1.800.000. Nah, ini berapa nih hasilnya? Ini coret ya. Coret. 25 dikali 18. Nah, dihitung ya. 25 kali 18 itu hasilnya adalah 450.000 ya. 450.000. Nah, ini adalah besar untungnya. Jadi kalau belinya 1.800.000, untung 450.000, maka harga jualnya berarti tinggal 1.800.000 ini kita tambahkan dengan 450.000. Maka hasilnya adalah 2.250.000. Nah, inilah harga jual mesin cuci tersebut gitu ya. Oke, mudah ya. Gimana soal selanjutnya? Nah, nomor 8 ini agak banyak yang hitungnya ya kalau ada soal seperti ini. Tapi nggak apa-apa, coba perhatikan baik-baik bagaimana cara menghitungnya. Ada 4 toko menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon. Ini ada tabel seperti ini ya. Jadi maksud dari soal ini adalah ada baju dan celana yang sama, harganya sama, tapi keempat toko ini
memberikan diskon yang beda-beda. Nah, ini. Jadi, kita sebagai konsumen ini pengen pilih yang mana nih supaya dari keempat toko ini adalah yang termurah. Walaupun harga asalnya adalah sama ya. Walaupun harga asalnya adalah sama, 150.000 untuk baju dan 100.000 untuk celana. Berarti kita harus hitung satu persatu ini. Pertama adalah di toko laris dulu. Toko laris, kita hitung. Baju dulu. Baju berarti untuk baju harganya 10/100 dikali 150.000. Maka hasilnya di sini ada potongan 15.000. Baju ini 15.000 potongannya. Berarti harga bajunya berapa? Harganya ya tinggal 150.000 dikurangi 15.000. Dikurangi 15.000. Maka di sini harga bajunya adalah 135.000. Harga bajunya ya di toko laris. Lalu untuk apa ini? Celana. Untuk celana dengan cara yang sama. 25% berarti per 100 dikali 100.000. Nah, ini kalau pengalinya 100.000 sih ini tinggal langsung nebak ya, gampang ya ini. Gak usah ngitung, tapi nggak apa-apa ini kita cari hitungnya ya. 100 dengan 100 ini coret ya, berarti 25 dikali 1.000 itu adalah 25.000. Harga celananya adalah 25.000. Oh, maksudnya potongan celananya ini adalah 25.000. Maka harganya berapa? Gitu ya, berarti harganya 100.000 dikurangi 25.000. Berarti harga celana ini 75.000. Berarti kalau beli di toko laris satu celana dan satu baju itu berapa? Jadi totalnya di toko laris ini adalah 135.000 ditambah 75.000. Jadi berapa di sini yang harus dibayarkan? 200. Berapa itu? 210 ya. 210.000. Nah, 210.000 kalau beli baju dan celana di toko laris harus mengeluarkan segini uang. Oke, baru satu ya. Kita hitung di toko manis. Toko manis. Di toko manis dengan cara yang sama seperti tadi ngitungnya. Bajunya berapa potongannya gitu ya. Kita cari potongannya. Berarti 15/100 dikali 150.000. Berarti di sini potongannya adalah 22.500. Berarti harganya berapa ini si baju di toko manis ini? Berarti 150.000 dikurangi 22.500. Berarti 122.500. Kemudian celana. Celana di sini potongannya 20%, 20/100 dikali 100.000, berarti 20.000 ya. Sini 20.000, berarti harganya berapa sih ini celana? Harganya ya berarti 100.000 dikurangi 20.000. Nah, harganya di sini 80.000. Nah, tadi totalnya berapa? Totalnya 122.500 ditambah 80.000. Berarti hasil harganya di sini adalah 200 berapa? 202.500 ya. 202.500. Nah, 202 lebih murah ya dari toko laris. Berarti toko laris ini tidak kita kunjungi ya. Kita masuk ke toko manis dulu untuk sementara, tapi ya untuk sementara. Kita lihat toko apa ini? Toko Tanjung. Kita atas deh supaya lebih luas ya. Toko Tanjung. Di toko Tanjung kita hitung dengan cara yang sama untuk bajunya. Bajunya berarti 20/100 dikali 150.000. Berarti di sini ada potongan 30.000. Ada potongan 30.000 di toko Tanjung, berarti harganya adalah
Sini harganya ada 150 dikurangi 30.000. Nah, harganya di sini ada 120.000. Oke, kemudian celana. Celana ini 15%. 15 per 100 dikali 100.000. 15.000 ya. 15.000. 15.000 potongannya berarti harga celananya di toko Tanjung itu adalah 100.000 dikurangi 15.000. Berarti harganya adalah 85.000. Jadi totalnya gimana? Berarti totalnya adalah 120.000 ditambah 85.000. Nah, jadi totalnya di sini ada 205.000. Totalnya 205.000. Berarti Tanjung dengan toko apa di sini? Manis ternyata lebih murah toko Manis ya. Masih ya, kita masih ke sini ya arahnya ya. Belum, masih satu lagi, toko Kimpul. Nah, satu lagi kita hitung. Di toko Kimpul kita hitung. Sama dengan cara yang sama di situ ya, baju kita hitung ada 25 per 100 dikali 150.000. Berapa itu? 25 per 100 dikali 150.000 ya. 25 per 100 dikali 150.000. Itu di sini ada berapa nih dihitung? 25 kali 15 37 ya, 375. 37.500. Nah, 37.500 berarti harganya 150.000 dikurangi 37.500. Harganya adalah berapa di sini? 112 ya. 112.500. Ya. 100 betul ya, 112.500. Oke, kemudian celana. Harga celananya adalah 10 per 100. Berarti di sini harga celananya 10 per 100 dikali 100.000. Berarti harganya adalah potongannya ya, maksudnya potongannya adalah 10.000. Berarti harganya 100.000 dikurangi 10.000, 90.000. Harga 90. Berarti totalnya kalau beli di toko Kimpul itu berarti 112.500 ditambah 90.000. Berarti harganya di sini adalah 2.500. Ternyata sama ya. Antara Kimpul dengan Manis ini sama, besarnya sama. Besarnya sama. Tapi di sini pilihannya ada Kimpul, ada Manis. Mana yang dipilih? Bingung ya. Nah, ini ada dua ya. Nah, nanti ini ada revisi mungkin ya. Ada Manis, ada Kimpul ini yang sama. Harga yang sama. Oke, itu ya caranya ya. Caranya seperti itu. Gimana kalau ada soal seperti ini lagi? Nah, nomor 9. Dari 45 siswa SMP Mutiara, terdapat 24 siswa mengikuti ekstrakurikuler pramuka. 29 mengikuti paskibra dan 5 tidak mengikuti keduanya. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka saja adalah, nah ini adalah himpunan ya. Himpunan kita buatkan dulu diagram Venn-nya. Kita bikin diagram Venn. Ini ada semestanya. Karena di sini banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka saja ada berapa gitu ya.
Nah, di sini di soal tersebut beririsan nggak nih? Ada 20 siswa mengikuti eskul pramuka, 29 siswa mengikuti paskibra, dan 5 siswa tidak mengikuti keduanya. Ini ada irisan nggak nih? Kita anggap ada irisan aja ya, karena ini pertanyaannya, dilihat dari pertanyaan, ini banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka saja. Nah, berarti di sini secara tersirat, berarti ini beririsan ya. Di sini secara dari pertanyaannya aja di sini pramuka saja, berarti mungkin di sini adalah beririsan gitu ya. Dilihat dari pertanyaannya, karena di sini di soal tidak diketahui dia beririsan atau tidak. Tapi kalau dilihat dari pertanyaannya, dia pengennya pramukanya saja, berarti ini dari bahasanya ini dia beririsan. Berarti kalau beririsan kita buat lingkaran seperti ini ya. Ini adalah pramuka, ini paskibra. Nah, beririsannya berapa tidak tahu ya. Tidak tahu di sini berapa. Yang jelas kita misalkan X saja deh. Nah, kemudian di sini pramukanya di sini ada 24. Berarti di sini kita tulis 24 dikurangi X. Yang paskibranya ada 29, berarti 29 dikurangi X. Yang di luarnya di sini tidak mengikuti keduanya ada 5. Nah, total semuanya ada 45. Kita jumlahkan semua ya. Yang pramuka ada 24 dikurangi X, ditambah yang keduanya, ditambah yang paskibra 29 min X, ditambah yang tidak keduanya itu ada 5. Semuanya harus ada 45 siswa. Ini udah jelas hapus, ini habis ya. Min X plus X ini habis, berarti tinggal 24 ditambah berapa di sini? 29. Itu berarti 53 ditambah 5, berarti di sini ada 56. Salah ya, dihapus dulu. 53 tadi ya, ditambah 5 berarti 58. Masih ada min X. Min X sama dengan 45. Nah, X-nya kita keluarkan, berarti ada 58 min 45, X-nya kita keluarkan. Nah, 45 jadi min, X-nya jadi positif ya. Berarti di sini adalah tinggal berapa ini? Ada 13. Ada 13 yang mengikuti keduanya. Mengikuti pramuka dan mengikuti paskibra. Pertanyaannya adalah yang ngikuti pramuka saja ya, pramuka saja. Itu kan di situ ada 24 min X. X-nya adalah 13. Berarti 24 dikurangi 13 itu ada berapa? 11 ya. Ada 11 siswa. Nah, itu ada 11 siswa. Udah ya, seperti ini. Nomor 10. Nah, ini himpunan sisi segitiga. Di bawah ini yang termasuk segitiga siku-siku. Yang termasuk segitiga siku-siku itu yang mana? Berarti mau nggak mau kita keempat ukuran ini ya, A, B, C, D ini kita harus hitung satu persatu. Harus hitung satu persatu. Caranya gimana cara ngitungnya? Kita ambil sisi miring. Mana sisi miring? Apa sih sisi miring? Sisi terpanjang gitu ya. 8, 15, 17. Berarti terpanjang itu 17. Kita ambil 17. 17 kita kuadratkan. Hasilnya harus sama dengan sisi yang lain. Jumlah sisi yang lain kuadrat ya. Jumlah kuadrat sisi yang lain. 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Jika ini betul hasilnya sama, sebelah kiri dengan kanan ini hasilnya sama, berarti dia siku-siku. Kalau tidak sama ya berarti ada dua kemungkinan. Kalau nggak lancip ya dia tumpul. Gitu ya. Karena di sini yang diminta adalah siku-siku. Berarti kita hitung. 17 kuadrat itu adalah 17 kali 17, 289. 289 sama dengan di sini 8 kali 8 64, 15 kali 15 225. Berarti 289 sama dengan kita hitung berapa di sini? 289 juga sama ya. 289 sama ternyata
Yang A ini sudah sama, berarti dia sudah siku-siku. Ini yang A ini sudah siku-siku ya. Berarti kalau sudah ketemu jawaban di A, ya nggak usah ngitung yang lainnya, gitu ya. Pasti salah yang lainnya. Berarti udah berhenti hitungnya sampai di sini. Berarti jawabannya udah ketemu A, gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini nggak sama, berarti kita hitung yang B. Kita hitung yang C, kita hitung yang D. Mana yang jawaban kanan dan kiri ini angkanya sama, berarti dia adalah siku-siku. Mudah ya, seperti itu ya. Oke, kita bahas 10 soal dulu. Nanti kita lanjutkan soal yang lain pada video berikutnya. Oke, semoga bisa dimengerti. Belajar terus, catat ya. Dan apabila ada yang belum dipahami, boleh komen atau boleh tanyakan ke gurunya masing-masing. Oke, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.